Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan tentang dinamika bagian yang pertama. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada bagian ini yaitu yang pertama adalah tentang hukum-hukum Newton, kemudian yang kedua adalah tentang gaya-gaya gesekan. Kita akan awali dari hukum Newton. Para pemirsa, hukum-hukum Newton ada tiga. Hukum Newton yang pertama atau ke-1 adalah kelembaman atau inersia. Apa itu? Yaitu sifat benda yang cenderung mempertahankan diri keadaan geraknya, diam atau bergerak. Artinya, kalau mula-mula diam, dia tetap bertahan untuk diam. Kalau mula-mula dia bergerak lurus beraturan, maka dia tetap berusaha untuk bergerak lurus beraturan. Contoh, saat kita berada dalam mobil, tiba-tiba mobil itu direm, atau tiba-tiba mobil itu digas. Nah, maka sifat lembam kita, kalau tiba-tiba direm, maka kita akan terdorong ke depan. Sebaliknya, kalau tiba-tiba digas mobilnya, maka kita akan terdorong ke arah belakang. Itu adalah hukum Newton yang pertama tentang kelembaman. Hukum Newton yang kedua yaitu tentang percepatan. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dituliskan A sama dengan resultan gaya per massa. A adalah percepatan benda dalam satuan meter per second kuadrat. Kemudian M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Dan resultan gaya sigma F dalam satuan Newton. Kemudian hukum Newton yang ketiga tentang aksi-reaksi. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hal ini dikenal dengan sebutan gaya aksi dan gaya reaksi. Yang besarnya gaya reaksi sama dengan gaya aksi. Contoh para pemirsa, seorang naik sampan, kemudian memberikan gaya pada air atau mendayung ke belakang, maka sampan akan bergerak ke arah depan. Saat kita berjalan, kaki kita memberikan gaya pada lantai ke arah belakang, maka lantai akan memberikan gaya ke orang tersebut ke arah depan. Kemudian, sebuah buku yang diletakkan di atas meja seperti ini memberikan gaya aksi atau gaya berat, maka meja akan memberikan gaya reaksinya pada buku tadi, yaitu dinamakan gaya normal, yang besarnya sama. Jadi ini gaya normalnya, ini gaya beratnya. Nah, demikian adalah gambaran dari hukum-hukum Newton secara garis besar, para pemirsa. Nah, untuk memahami lebih lanjut, maka hukum Newton ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jadi ini adalah gambaran dari hukum Newton yang pertama tentang kelembaman. Secara matematik dituliskan sigma F sama dengan 0. Contohnya kita naik bis, lagi berhenti, ada yang duduk, ada yang berdiri. Tiba-tiba mobil atau bis dipercepat secara tiba-tiba. Maka yang kita rasakan atau yang penumpang rasakan, maka akan terdorong ke arah belakang. Kalau tidak berpegangan, maka akan jatuh ke arah belakang. Kemudian ketika kita nyetir kendaraan, nyetir mobil, kecepatan misalnya 90 km per jam, tiba-tiba supir ngerem. Nah, pada saat ngerem, maka akan terdorong gaya ke arah depan. Nah, itu adalah contoh dari hukum Newton yang pertama tentang kelembaman. Kemudian hukum Newton yang kedua yaitu tentang percepatan. Kalau misalnya seseorang mendorong gerobak, maka gerobak itu akan berjalan. Kemudian seseorang menarik gerobak,
itu juga memberikan gaya ke arah depan, maka benda itu akan bergerak. Seseorang mendorong balok dengan gaya tertentu, maka akan bergerak baloknya. Demikian juga eh, gerobak yang didorong. Nah, jadi hukum Newton yang kedua menjelaskan bahwa percepatan yang dialami oleh suatu benda jika diberikan resultan gaya, maka percepatannya sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa benda tadi. Atau bisa juga dituliskan sigma F resultan gaya sama dengan massa benda kali percepatan yang dialami. Nah, sedangkan hukum Newton yang ketiga, para pemirsa, yaitu tentang aksi reaksi, di mana gaya reaksi sama dengan minus gaya aksi, atau gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Contoh, misalnya seseorang lagi main skateboard, kakinya mendorong ke arah belakang, maka skateboard ini akan bergerak ke depan. Kemudian di ice skating misalnya dua orang yang berhenti kemudian saling mendorong dengan tangannya, maka ketika memberikan aksi reaksinya adalah orang dan temannya tadi itu akan bergerak ke arah berlawanan. Ini akan bergerak mundur, ini juga bergerak mundur. Nah, demikian juga misalnya seseorang yang naik kereta kemudian menggunakan tali yang diikat pada tembok. Kemudian ketika orang ini menarik tali ini, maka kereta akan berjalan maju. Karena aksinya adalah menarik, reaksinya kereta akan maju. Demikian para pemirsa, gambaran hukum Newton yang ketiga melalui beberapa contoh fenomena yang kita temui. Berikutnya, para pemirsa, akan kita lengkapi bagian ini dengan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah benda dengan massa 5 kg digantung dengan tali dan diikatkan pada plafon rumah. Hitunglah gaya tegangan tali yang digunakan untuk menggantung benda tersebut. Ini benda digantung dengan tali. Nah, maka dari persamaan hukum-hukum Newton tadi, benda massa 5 kg berarti berat benda sama dengan massa kali gravitasi, jadi 50 Newton gaya beratnya. Beban berat ini memberikan aksi pada tali, maka tali akan memberikan reaksi berupa tegangan tali yang sama besar dengan gaya aksi yang diterima, yaitu sama dengan gaya berat. Jadi tegangan tali penggantung sama dengan gaya beratnya. Berikut adalah contoh yang kedua, para pemirsa. Seseorang atau sebut saja namanya Mario mendorong lemari pakaiannya untuk menggeser posisi lemari tersebut. Massa lemari sebesar 50 kg, antara lemari dan lantai dianggap licin tanpa gesekan. Karena kita belum membahas tentang gaya-gaya gesek. Jika Mario mendorong dengan gaya mendatar sebesar 10 Newton, selanjutnya ditanyakan dua hal. Yang pertama, hitunglah percepatan gerak lemari. Ini salah ketik, mohon maaf, lemari. Kemudian B, jika ia mendorong lemari selama 10 detik, hitung kecepatan akhir dari lemari ketika didorong ini. Nah, jawabannya para pemirsa, jadi diketahui massa dari lemari 50 kg didorong dengan gaya 10 Newton oleh Mario, maka percepatan menggunakan hukum Newton yang ketiga, maaf yang kedua, yaitu A sama dengan resultan gaya dibagi massa. Karena gayanya hanya satu, maka A sama dengan F per M, F-nya 10 Newton dibagi dengan massanya 50 kg, sama dengan 0,2 meter per second kuadrat. Sedangkan kecepatan yang dialami oleh lemari tadi setelah didorong selama 10 detik, maka bisa dihitung menggunakan persamaan GLBB. V sama dengan V0 plus AT, V0-nya 0 karena mula-mula lemarinya masih diem, plus A kali T, maaf. A-nya 0,2 sudah dihitung, dikalikan T-nya selama 10 detik. Jadi ketemunya 2 meter per detik. Demikian soal untuk nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3.
Amin dan Badrun bersama-sama menjalankan kereta sampah yang masanya 200 kilogram. Amin mendorong dari arah mendatar, ini yang di belakang, dengan gaya 20 Newton. Sedangkan Badrun yang di depan itu menarik arah datar dengan gaya 30 Newton. Keduanya itu menarik selama 20 detik. Gesekan roda dengan jalan masih diabaikan para pemirsa. Selanjutnya hitunglah berapa A percepatan kereta sampah tadi, kemudian B kecepatan akhir kereta jika mula-mula diam, kemudian C jarak yang telah ditempuh oleh kereta selama ditarik dan didorong 20 detik. Nah, untuk penyelesaian soal ini para pemirsa, jadi masanya 200 kilogram, gayanya ada dua, yaitu gaya dorong dan gaya tarik yang kita jumlahkan 20 plus 30, 50 Newton. Kemudian percepatan bisa dihitung menggunakan hukum Newton yang kedua, A sama dengan resultan gaya per massa. Resultan gayanya jumlah, yaitu 50 Newton dibagi massa dari gerobak 200 kilogram, ketemunya 0,25 meter per second kuadrat. Kecepatan gerobaknya kita menggunakan persamaan GLBB, V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 sebelum ditarik dan didorong, plus A-nya 0,25 sudah dihitung, T-nya selama 20 detik, jadi ketemu 5 meter per second. Nah, sedangkan jarak yang telah ditempuh S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Sekali lagi menggunakan persamaan GLBB, V0-nya masih 0, plus setengah A 0,25 kali T selama 20 detik kuadrat ketemu 50 meter. Nah, ini adalah jarak yang telah ditempuh. Demikian para pemirsa gambaran soal-soal yang terkait dengan hukum Newton. Nah, berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan gaya-gaya gesek dan contoh-contoh soal yang terkait dengan gaya-gaya gesek akan dilanjutkan di video yang kedua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.